Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu seminar mengenai topik yang pertama, mengenal lebih jauh bermacam-macam vaksin untuk COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Theodorus Wendy di bawah supervisi Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Baik, berikut adalah CV beliau, Dr. Nama lengkap Theodorus Wendy, Dr. Theodorus Wendy, mahasiswa dari Peminatan Imunologi, Program Magister Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan beliau pernah mengenyam Bachelor of Medicine and Science di University of Melbourne dari tahun 2010 sampai 2011, kemudian menyelesaikan studi S1 kedokteran dan juga profesinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari tahun 2007 sampai 2014. Pengalaman kerja beberapa tahun terakhir yang paling terbaru adalah dokter jaga di IGD RSUD Ahmad Ripin Jambi pada Januari sampai September di 2017. Kemudian beliau juga memiliki karya ilmiah dan juga seminar dari skala nasional sampai tingkat internasional. Next. Nah, untuk pendampingnya adalah Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Beliau adalah dosen kami di Peminatan Imunologi, Magister Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau memperoleh gelar guru besar dari FKUI di 2019. Pengalaman kerja beberapa tahun terakhir, beliau menjadi staf pengajar dari Januari 1998 hingga sekarang. Kemudian tergabung dalam Divisi Alergi Imunologi Klinik di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, kemudian pernah menjabat menjadi Ketua Divisi Alergi Imunologi pada Agustus 2014 hingga November 2020 di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Jabatan untuk saat ini beliau adalah merupakan salah satu staf Divisi Alergi Imunologi Klinik di FKUI RSCM. Kemudian Dr. Theo, apakah di sana sudah siap? Ya, siap. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya share screen. Ya. Sudah terlihat ya semua ya? Sudah, dokter. Oke, jadi ini presentasi yang pertama ya untuk hari ini. Jadi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi kepada Prof. Ina, Prof. Iris, Prof. Vidya, Dr. Niken sebagai narasumber dosen, staf pengajar lain, Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi, dan juga saudara-saudari sekalian ya yang dari SMP, SMA. Jadi yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang vaksin untuk COVID-19 gitu. Nah, banyak ya vaksin untuk COVID kan kita tahu ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada Pfizer, Moderna. Jadi apa sih ada nggak sih yang paling bagus? Lalu apa sih sebenarnya isinya tuh apa begitu ya? Jadi saya mau jelaskan dulu vaksinasi itu apa, lalu kenapa sih harus divaksinasi, lalu bagaimana cara vaksin bekerja tadi. Kalau misalnya saya disuntik Sinovac, apa sih yang terjadi di tubuh kita? Lalu kelebihan kekurangannya, dan terakhir vaksin mana? Ada nggak sih vaksin paling baik? Boleh nggak sih saya pilih? Oh, satu aja lah yang itu, karena yang lain kurang baik. Nah, apakah seperti itu begitu ya? Nah, jadi yang pertama, apa sih vaksin gitu ya? Kita pasti sudah belajar ya dari SMP, SMA bahwa vaksin itu adalah, kalau kita lihat gambar di kiri ini, disuntikannya ini ada kuman. Nah, namun kumannya itu sudah dilemahkan, entah atau dimatikan, atau hanya bagian tertentu dari kuman itu, bisa di materi genetiknya, proteinnya. Nah, kuman-kuman sini sudah dimodifikasi sehingga dia tidak sehingga dia tidak menimbulkan penyakit begitu. Jadi kalau misalnya Anda disuntik vaksin COVID-19, bukan berarti nanti Anda kena COVID-19 begitu ya. Malah justru yang terjadi bahan-bahan kuman ini akan mencetuskan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi nanti ada produksi antibodi, ada yang namanya cell-based memory, nanti akan saya jelaskan. Jadi ini kalau digambar nih yang biru-biru, nih antibodinya tuh yang merah nih ya, yang kayak huruf Y. Nah, sehingga dengan adanya sel memori ini nanti pada infeksi berikutnya, nah ini ada gambar tamengnya ya, sudah siap gitu tubuh kita. Jadi sudah ada antibodinya, sehingga saat dia mau masuk nih sudah susah gitu. Jadi sudah
susah dia menginfeksi tubuh kita, dan kalau misal terinfeksi pun tidak akan parah penyakitnya begitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat gambar kanan ya, antibodi akan lebih banyak dan dalam waktu lebih singkat pada infeksi kedua. Nah, ini misalnya infeksi yang pertama gitu ya. Nah, ini adalah yang sembunyi ini konsentrasi antibodinya gitu. Nah, kita lihat yang pada infeksi kedua, yang ini, kita lihat antibodinya dalam waktu yang lebih singkat, lebih banyak gitu, grafiknya lebih tinggi. Nah, sehingga itulah yang tujuan dari vaksinasi gitu, untuk menghasilkan sel memori yang menghasilkan antibodi yang lebih efektif nantinya di infeksi yang kedua, atau misalnya setelah divaksin ada beneran kena infeksi, udah siap tubuh kita. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan begitu, kan saya sudah divaksin nih ya, saya sudah divaksin, tadi katanya kan sudah dapat sudah dapat antibodinya begitu. Nah, berarti apakah selamanya saya bebas gitu dari virus COVID-19? Nah, ternyata untuk penelitian sampai sekarang itu kita masih meneliti gitu. Para peneliti itu masih meneliti sampai berapa lama sih si perlindungan antibodi, perlindungan tubuh kita itu ada begitu. Nah, ini dan bervariasi gitu antar orang. Contohnya yang D ya, kita lihat yang D. Ini waktu ya, seiring berjalannya waktu. Nah, ini yang dari titik-titik ini adalah kadar protektifnya. Nah, ternyata ada orang yang sudah divaksin dia tidak sampai kadar protektif. Namun ada juga yang nyampe kadar protektif gitu. Ada yang nyampe kadar protektif namun dia turun gitu. Jadi turunnya lebih cepat, misalnya yang garis yang biru ini ya, dibandingkan yang merah dan yang apa nih, yang coklat ini gitu. Jadi maksudnya tiap orang bervariasi dan kita tuh sampai sekarang masih diteliti begitu. Sampai berapa lama sih si sel-sel memori menghasilkan antibodi tersebut umurnya di dalam tubuh kita. Nah, lalu ada yang namanya herd immunity. Kita kalau di sosial media sering dengar gitu, oh pemerintah menggalakkan vaksin untuk mencapai herd immunity gitu kan. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat gambar di kiri, ini kalau misalnya tidak tervaksinasi ya, ini yang hijau, yang biru ini orang yang rentan gitu ya. Ini orang yang rentan yang bisa terkena COVID. Nah, ini orang yang kena COVID nih yang merah nih. Kalau misalnya tidak divaksin, kita lihat akhirnya nyebar kan ininya, kumannya ya, si virusnya. Tuh menyebar gitu. Nah, kalau misalnya divaksin, namun hanya belum cukup gitu coverage-nya, belum cukup proporsi yang divaksinnya, kita lihat sudah ada nih orang-orang yang krem nih, yang warnanya krem. Berarti dia sudah imun gitu ya, sudah ada sistem kekebalan tubuh, namun belum cukup sehingga nanti banyak juga yang merah. Gitu. Jadi orang yang rentan masih terkena. Nah, sedangkan kalau vaksinnya cukup, melebihi proporsi minimum, kita bilang, nah, kita lihat di sini sudah banyak yang warna krem, sehingga kalaupun ada orang yang masih rentan, ya, misalnya orang yang rentan, misalnya anak kecil yang misalnya kita masih belum ada data yang cukup ya untuk divaksin, itu datanya masih kita teliti terus begitu. Lalu orang-orang yang kalau misalnya kena COVID tuh berbahaya, misalnya orang-orang tua yang kalau kena COVID karena sistem imunnya jelek, itu keluarannya lebih buruk begitu. Nah, kita harus melindungi orang-orang populasi rentan seperti itu. Sehingga tanpa mereka pun mendapatkan imunitas, jadi mereka masih rentan, tapi kalau misalnya sudah banyak orang yang warnanya krem, artinya si yang merah ini tidak ada jembatan gitu menyeberang ke mereka kan. Nah, jadi tujuan herd immunity itu adalah melindungi kelompok rentan gitu. Jadi walaupun Anda divaksin, ya kan nggak apa-apa ya, saya kena COVID pun imun saya kuat, paling cuma pilek-pilek doang gitu. Nah, cuman kita harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan ini begitu. Jadi itulah tujuan herd immunity utamanya. Nah, bagaimana cara vaksin bekerja gitu? Ada 4 yang ingin saya bahas. Jadi kan ada Sinovac, Pfizer, dan teman-temannya itu ya. Nah, teman ada 4. Jadi ada yang namanya vektor virus, lalu mRNA, lalu virus yang whole virus, jadi virus yang dimatikan, lalu ada protein subunit. Jadi ada bagian virus dong, protein subunit. Nah, saya kasih garis tengah nih ya. Ini garis yang hitam ini. Nah, yang ini dia lebih tradisional, jadi sudah lama ditemukan, sedangkan ini relatif baru. Nah, perbedaan utamanya adalah di vaksin yang ini, yang disuntikan ke tubuh kita itu langsung produk virusnya. Jadi entah virus semuanya yang udah dimatikan atau bagian tertentu. Sedangkan kalau yang vektor virus dan mRNA, dia yang disuntikan ke kita itu adalah materi genetiknya si virus, sehingga nanti tubuh kita sendiri yang akan menjadi pabrik pembuat protein virus. Begitu. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Nah, kita lanjut dulu ke gambar yang ini nih. Gambar sel imun adaptif namanya. Jadi tujuan vaksin itu adalah menstimulasi respon imun begitu kan. Karena yang disuntikan di vaksin itu kuman, lalu tubuh kita berespon, menghasilkan respon imun. Ada yang namanya, kalau kita kenal antibodi ya, antibodi kan terkenal ya. Kita pasti sering dengar. Namun ada juga namanya sel B, ada namanya sel T,
sel T pun ada CD4, ada CD8 begitu. Nah, si sel B contohnya nih, dia memproduksi antibodi fungsinya. Si sel CD8 dia membunuh sel yang terinfeksi. Jadi kalau kuman yang masuk ke tubuh kita, selnya ada sel tubuh kita nih diinfeksi, nah dia bertanggung jawab membunuh si sel tersebut sehingga kumannya nggak punya tempat tinggal untuk memperbanyak diri. Nah, lalu sel T dia membantu tugasnya dia dan dia begitu. Nah, dalam infeksi alami COVID itu sebenarnya sistem-sistem imun ini tuh sudah terstimulasi gitu ya. Jadi sel B sudah terstimulasi, sel CD8, sel CD4 begitu. Nah, jadi tapi kan berbahaya ya, maksudnya kumannya bisa tambah banyak begitu kan. Nah, makanya ini peneliti berpikir bagaimana sih caranya kita menghasilkan vaksin yang dia nanti begitu dimasukkan ke tubuh bisa menstimulasi sel-sel ini namun tetap aman begitu. Nah, jadi jawabannya adalah dengan teknologi yang ini, vektor virus dan mRNA. Kalau kita lihat, saya tulis di sini, cara kerjanya mirip dengan infeksi alami virus itu sendiri. Kita tahu virus ya, kita pasti sudah belajar ya, di SMP harusnya kita sudah belajar juga ya, oh virus masuk, lalu menginfeksi sel, lalu materi genetiknya si virus disuntikan ke dalam sel, lalu dijadikan bahan untuk memproduksi si virus-virus itu gitu. Nah, jadi cara kerjanya vaksin ini tuh mirip dengan gitu, disuntikan materi genetik, namun bedanya aman vaksinnya. Nah, nanti apa aman maksudnya? Jadi saya akan jelaskan nanti gitu ya. Nah, jadi pertama dulu virus yang sudah dimatikan. Nah, virus yang sudah dimatikan ini maksudnya, jadi virus itu tuh dikasih bahan-bahan kimia lah, kasih panas, kasih sinar radiasi, sehingga kalau kita lihat di sini materi genetik ini sudah hancur begitu ya istilahnya, tapi bagian luarnya masih utuh. Nah, bagian luarnya inilah yang bisa menstimulasi respon imun kita, yang kita sebut antigen. Nah, ini ada kata antigen di sini. Jadi artinya, virusnya tidak dapat berkembang biak nih di dalam tubuh kita, namun tetap bisa menstimulasi respon kekebalan tubuh. Nah, dari penelitian-penelitian, sejauh ini ya, kan dites nih virus ini bisa nggak ya menstimulasi CD8, yang tadi ya, bisa nggak sih menstimulasi CD8, bisa nggak sih menstimulasi CD4. Nah, secara umum virus-virus ini dia bisa menstimulasi antibodi nih. Ya, nah CD4 juga bisa. Nah, namun CD8 kurang bisa distimulasi oleh virus ini, gitu. Dan karena apa namanya? Karena kan tadi saya bilang virus ini diterapi dengan bahan-bahan kimia ya. Nah, itu bisa sebagian merusak juga bagian dari virus tersebut, sehingga kemampuan dia untuk apa namanya menstimulasi respon imunnya ada kemungkinannya bisa berkurang gitu. Nah, namun tetap dia bisa dari hasil penelitian berstimulasi antibodi yang bagus, selalu sel CD4 yang bagus begitu. Nah, ini contohnya Sinovac ya yang kita sudah pakai. Nah, ada data efikasi nanti akan saya jelaskan. Karena waktu terbatas saya akan lanjut dulu ke protein. Nah, kalau tadi virus yang tadi ini kan semuanya ya, jadi kayak satu paket combo makanan semuanya dikasih ke tubuh kita. Nah, kalau ini dia hanya sebagian doang, hanya sebagian dari virus tersebut. Nah, ini contohnya yang apa namanya? Ada kayak gambar paku, ini gambar virusnya ya. Ini ada gambar pakunya nih. Nah, ini adalah spike protein gitu. Jadi di vaksin ini diambillah spike protein ini, lalu begitu dimasukkan ke tubuh kita kan tubuh kan memproduksi antibodi ya terhadap protein spike tersebut ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini yang biru nih si virusnya, yang biru-biru ini si spike-nya. Nah, dia akan menempel di sel tubuh kita supaya dia bisa masuk nih. Nah, tapi karena sudah ada antibodi nanti dia akan ditempelin nih si spike sama antibodi sehingga dia tidak bisa menempel dan dia tidak masuklah virusnya. Nah, ini yang kita sebut antibodi netralisasi gitu. Nah, sama seperti yang tadi ya, yang virus yang vaksin yang sebelumnya, virusnya ini tidak dapat berkembang biak ya. Jadi karena dia hanya bagian proteinnya saja begitu. Nah, dan juga apa namanya? Kalau misalnya tadi kita masukkan semua bahannya ini, semua si virusnya, satu badan-badannya gitu ya, itu bisa diperoleh sistem imun yang mungkin bisa merugikan kita. Jadi sistem imun tuh kayak pedang bermata dua begitu. Kadang dia bisa menguntungkan kita, namun juga ada reaksi-reaksi yang bisa merugikan. Nah, makanya itu peneliti ngutak-ngatik nih. Oh, saya mau pilih bagian yang merahnya saja, saya masukkan. Saya mau pilih yang hijaunya saja, gitu. Namun bagian yang tricky-nya adalah kalau misalnya hanya satu doang dimasukkan, itu kadang sistem imunnya akan kurang kuat. Makanya itu dikombinasikan. Misalnya yang merah dengan yang hijau, gitu. Yang merah dengan yang coklat. Yang menghasilkan yang namanya protein rekombinan. Nah, cuman proses utak-atik ini kan proses yang rumit ya. Proses yang rumit sehingga ya itu menjadi tantangan tersendiri dalam memproduksi vaksin ini.
Contohnya vaksin Novavax, vaksin merah putih ya yang lagi dikembangkan. Nah, lalu kalau mRNA yang tadi yang saya sudah jelaskan, jadi yang dimasukkan langsung materi genetiknya gitu. Nah, ini seperti contohnya si virus, materi genetiknya itu diambil dari virus ini. Nah, tapi materi genetiknya di sini sudah dimodifikasi sehingga kalau kita lihat, kita sudah belajar ya, mRNA itu kan informasi untuk membuat protein virus, di mana protein virus ini bisa memicu respon kekebalan tubuh. Namun efek jeleknya bisa juga memproduksi virus baru kan. Nah, oleh karena itu si materi genetik ini sudah dimodifikasi dulu, sehingga yang terjadi hanya yang bisa memicu respon kekebalan tubuh. Namun sudah tidak bisa lagi nih yang merah ini, gitu. Nah, jadi dia masuk nih ke sel tubuh kita ya. Setelah masuk, dia akan menjadi pabrik sel tubuh kita untuk memproduksi protein virus. Nah, kalau misalnya seperti ini, nanti diharapkan sistem imunnya kita yang disimulasi itu lebih lengkap. Jadi ada CD4, CD8, antibodi, begitu ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, dia materi genetik, walaupun materi genetik, namun dia tidak menyebabkan produksi virus baru, gitu. Lalu dia juga respon imunnya lebih kuat, karena dia produksinya alami, kita mirip kayak infeksi alami. Namun kekurangannya, dia itu distribusi dan penyimpanan vaksinnya lebih sulit. Nah, kalau kita lihat dari pabrik, bagus apapun si vaksin itu, tetap saja kan dia harus didistribusikan ya ke pelosok. Nah, untuk distribusi itu dia butuh kontainer dingin namanya. Nah, ini kita contoh ya, contohnya Pfizer sama Moderna, dia tuh mRNA. Dibandingkan AstraZeneca yang namanya vaksin vektor virus. Nah, dia itu Pfizer sama Moderna, kita lihat dia butuh sampai disimpan di suhu 80 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Dan kalau di kulkas biasa hanya 5 hari, begitu bayangkan gitu. Jadi bagaimana susahnya dia mencapai sampai ke pelosok begitu ya. Karena kalau AstraZeneca dia cukup 2 sampai 8 derajat, di kulkas biasa bisa sampai 6 bulan. Itulah yang menjadi dasar pemilihan vaksin, beberapa vaksin gitu. Nah, terakhir vektor virus. Vektor virus ini dia mirip dengan ini. Nah, dia yang dimasukkan itu adalah mRNA, materi genetik ya, materi genetik si COVID yang memproduksi spike protein nanti. Nah, namun kalau mRNA kan kita lihat nih ada kuning-kuning ya. Ini apa sih? Kuning-kuning itu namanya lipid nanopartikel yang gunanya untuk membantu supaya mRNA bisa masuk. Nah, kalau vektor virus yang dipakai itu virus lain gitu. Jadi yang kuning-kuning itu tuh digantikan perannya dengan virus lain gitu. Nah, virus lain tuh contoh bisa pakai virus campak, virus adenovirus dari simpanse manusia yang sudah dimodifikasi juga sehingga si virus yang lainnya ini, virus vektor kan pembawa ya, itu juga tidak akan bereplikasi, tidak akan bertambah banyak di tubuh kita gitu. Nah, namun kekurangannya kalau misalnya kita sudah terkena misalnya penyakit campak sebelumnya, itu dia bisa mengurangi keefektifan si vaksin tersebut karena kita sudah punya antibodi terhadap virus campak. Nah, ini saya sedikit lagi ya, karena waktunya terbatas hanya 15 menit. Tapi saya mau menekankan nih, dari tadi kan saya tulis ya ada contoh data efikasi sekian, contoh data efikasi sekian lagi gitu. Masing-masing ada contoh datanya gitu ya. Nah, saya mau menekankan di sini prinsipnya. Jadi saya bukan mau menekankan angkanya, karena angka ini bisa berubah. Nanti 2 bulan lagi sudah beda nih angkanya begitu. Nah, apa sih maksudnya kalau kita baca di sosial media angka efikasi gitu ya? Ada kata 95% gitu. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya risiko Anda kalau Anda sudah divaksin, kalau misalnya setelah divaksin Anda terpapar nih si virus, itu akan berkurang sebanyak 95% dibandingkan kalau Anda belum divaksin dan Anda terpapar. Jadi artinya mungkin nggak saya kena COVID setelah divaksin? Mungkin. Itu jawabannya. Jadi mungkin Anda terkena COVID setelah divaksin, namun sudah dibuktikan oleh penelitian bahwa gejalanya itu akan lebih ringan, jadi tidak sampai di hospital, tidak sampai masuk rumah sakit, begitu ya. Karena tubuh kita sudah ada antibodinya, jadi begitu virus masuk sudah siap gitu. Jadi walaupun mungkin bisa masuk, itu sudah lebih siap tubuh kita, jadi tidak sampai menimbulkan gejala berat. Dan ada satu lagi konsep yang saya mau tekankan di sini, bahwa vaksin itu hanya salah satu usaha. Ya, jadi ada faktor dari kitanya, faktor sistem imun kita sendiri. Sistem imun kita bagus nggak sih? Kita cukup istirahat nggak sih? Kita cukup makan makanan bergizi nggak sih? Lalu faktor keganasan virusnya sendiri, dan faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan ini suka diremehkan kadang. Kalau misalnya kita sudah divaksin, oh saya sudah divaksin, apa-apalah ya, saya rame-rame ke mall gitu, tidak pakai masker, segala macam. Nah, itu yang harus ditekankan bahwa kalau Anda pun misalnya pun sudah divaksin, namun kan proporsi orang Indonesia yang lebih banyak
lebih banyak yang belum divaksin ya, walaupun semakin hari semakin meningkat yang sudah divaksin. Artinya virusnya di udara masih cukup banyak nih, gitu. Jadi walaupun Anda sudah divaksin, Anda sudah ada antibodi di tubuh, tapi kalau misalnya virus yang masuk ke tubuh Anda cukup banyak, ya Anda masih bisa terkena begitu. Dan berat tidaknya gejalanya itu ya tergantung dari sistem imun Anda gitu, apakah siap menghadapi virus yang banyak itu, dan juga seberapa banyak virus yang masuk. Nah, makanya itu penting untuk memperhatikan prokes. Itu tetap penting gitu, walaupun sudah divaksin. Jadi dia bukan istilahnya obat ajaib begitu ya, vaksin jadi boleh mengabaikan prokes begitu. Ini terakhir, dari angka-angka yang saya tunjukkan tadi, tidak ada satupun yang angkanya di bawah 50%. Jadi sudah dibuktikan dengan uji klinis bahwa vaksin itu efektif. Jadi uji-uji sebelum didistribusikan ke masyarakat, bahwa semua WHO menerapkan bahwa kalau misalnya dia sudah di atas 50%, itu sudah dianggap memiliki efikasi yang baik di saat-saat yang darurat ini, di saat-saat pandemi. Nah, lalu tapi kan 50% banyak gitu ya, jadi dari 51 sampai 100 gitu. Jadi kalau misalnya ada 86 versus 65 begitu. Nah, itu bukannya bagus yang 86. Nah, itu yang harus kita lebih teliti lagi kalau kita membaca berita-berita. Karena penelitian-penelitian itu tuh dilakukan di berbagai tempat di dunia yang karakteristik keparahan penularannya itu berbeda-beda gitu. Jadi vaksin A versus vaksin B kalau diuji di negara berbeda, itu bisa ada faktor perancunya, faktor pembiasnya, karena negara yang lain bisa saja di negara India misalnya lebih gampang menular, sehingga wajar efikasi vaksinnya akan lebih rendah dibandingkan negara lain gitu misalnya. Jadi untuk membandingkan secara adil gitu istilahnya, kita harus bandingkan di setting yang sama, misalnya Sinovac dan AstraZeneca masuk ke Indonesia, lalu dilakukan uji klinis, oh ternyata bedanya sekian gitu. Jadi ini penting gitu untuk bersifat lebih kritis saat kita membaca kabar-kabar seperti angka efikasi seperti itu ya. Ya, jadi ini take home message-nya. Jadi saat Anda divaksinasi, yang disuntikan itu adalah bagian kuman yang termodifikasi atau kuman yang sudah dimatikan, sehingga tidak dapat menyebabkan COVID dan malah memberikan perlindungan. Tujuan vaksinasi, walaupun itu adalah dicapainya herd immunity, yang, nah ini saya tebalkan nih, melindungi kelompok rentan. Nah ini yang paling penting. Nah walaupun terdapat jenis vaksin yang tadi saya bilang, tapi dan efikasinya beda-beda, namun semua vaksin yang beredar itu sudah dibuktikan efektif. Jadi kita tidak usah pilih-pilih vaksin gitu ya, mau menunggu vaksin A, menunggu vaksin B, karena semuanya sudah dibuktikan efektif. Dan kerentanan Anda, walaupun saya bilang efektif, tapi kerentanan Anda untuk kena lagi nih, sama keparahan penyakitnya kalau kena, itu bukan hanya berdasarkan udah atau belum divaksin, namun juga berdasarkan sistem kekebalan tubuh Anda sendiri dan lingkungan, tingkat paparan Anda terhadap virus di lingkungan sekitar. Ya, jadi ini demikian presentasi saya. Untuk presentasi yang selanjutnya ini akan dijelaskan tentang plasma convalescence ya oleh Dr. Endang. Jadi bagaimana sih kalau ada antibodi dari tubuh orang yang sudah selesai COVID, bisa nggak sih dijadikan sebagai terapi? Ya itulah yang akan dijelaskan sebelumnya. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Theo atas pemateriannya. Sebelumnya saya mau mengingatkan dulu kepada para peserta webinar untuk jangan lupa mengisi link absensi ya, karena link absensi akan ditutup pada selesainya pematerian kedua kita. Dan untuk para peserta webinar yang ingin mengetahui dan memiliki materi pada hari kemarin dan hari ini, bisa mengecek di kolom komentar karena para panitia sudah memberikan link materi hari kemarin dan hari ini. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita lanjut ke sesi kedua, seminar mengenai dari penyintas COVID-19 menjadi donor plasma konvalesen yang akan disampaikan oleh Dr. Endang Pratiwi di bawah supervisi Dr. Niken Ricci, Magister Biomed. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari Dr. Endang Pratiwi terlebih dahulu. Beliau merupakan mahasiswa perminatan transfusi, Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan beliau mengambil profesi dokter di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekarang menjadi mahasiswa magister di Ilmu Biomedik FKUI. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja dan yang paling terbaru itu merupakan sebagai Kepala Bidang Pengabdian Darah di UTD PMI DKI Jakarta. Selanjutnya untuk
Dr. Niken Richim M. Biomed. Beliau merupakan dosen kami di Peminatan Sains Transfusi, Program Magister Ilmu Biomedik FKUI. Riwayat pendidikan terakhir beliau mengambil program dokter biomedik FKUI di tahun 2015 dan magister biomedik FKUI di tahun 2007. Pengalaman kerja beliau sangat banyak, dan yang paling terakhir, beliau merupakan ketua peminatan sains transfusi di program magister biomedik FKUI. Dan jabatan saat ini beliau merupakan kepala unit donor darah PMI Provinsi DKI Jakarta. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Dr. Endang saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anabel atas waktunya. Izin share screen ya, mempersingkat waktu. Boleh, Dr. Endang? Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Iya. Ya, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, teman-teman hadirin semuanya. Dan pertama saya sampaikan salam hormat kepada Prof. Ina, Prof. Sriwidya, Prof. Iris, dan Dr. Niken. Izinkan pada saat ini saya akan menceritakan pada topik webinar kali ini tentang dari penyintas COVID-19 menjadi donor plasma konvalesen. Kalau tadi kita sudah mendengar banyak penjelasan yang bagus dari Kakak Theo tentang vaksinasi, di mana di situ secara aktif dimasukkan suatu materi genetik sehingga badan itu bisa membentuk antibodi. Nah, bagaimana kalau seseorang itu sudah mempunyai antibodi langsung gitu ya? Nah, itu dari mana? Nah, itu dari penyintas COVID-19 tentunya. Nah, nanti topik yang akan saya bahas adalah tentang penyintas, lalu plasma konvalesennya, bagaimana persyaratan untuk menjadi donor plasma konvalesen dan metodenya. Ini adalah untuk penyintas COVID-19. Nah, jadi di sini penyintas COVID-19 itu adalah orang yang mampu bertahan hidup melawan COVID-19 dan orang yang telah sembuh dari infeksi COVID-19. Jadi kata penyintas itu adalah artinya sembuh, tapi di sini karena penyintas COVID-19 adalah orang yang telah sembuh dari infeksi COVID-19. Nah, tentunya di sini yang akan kita bahas karena dia sudah mempunyai antibodi yang nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu terapi tambahan bagi pasien COVID. Nah, apa itu? Adalah plasma konvalesen, ya kan? Apa artinya plasma konvalesen? Pengertiannya, plasma adalah cairan yang berwarna kekuningan yang merupakan bagian dari darah. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini ya, yang bagian kuning ini dari darah. Konvalen sendiri berasal dari kata convalesce yang artinya penyembuhan. Jadi diharapkan ini adalah plasma konvalesen itu plasma dari pasien COVID-19 yang telah sembuh gitu. Nah, memangnya nanti ada apa, syaratnya bagaimana, nanti akan saya ceritakan di sini. Nah, jadi kalau dilihat di sini ya, plasma seperti ini ya, darah itu sebenarnya kalau dia dilakukan pemutaran, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan tertentu, dengan ribuan RPM, maka dia akan terjadi endapan sesuai dengan berat jenisnya. Nah, seperti kita tahu, darah itu kan ada sel darah merah, sel darah. Mohon maaf, apakah screen-nya bisa di-full-kan? Oh, maaf. Belum full ya? Belum, jadi ada hitamnya. Kalau di saya sudah, sebentar. Aku stop dulu mungkin ya. Boleh, dokter? Mungkin Ya. dari panitia bisa membantu Dokter Endang? Tunggu. Seperti ini? Oh iya, sudah dokter, terima kasih. Ya. Ya, jadi izin saya lanjutkan, mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi di sini seperti ini kita lihat plasma, ya kan, plasma kalau darah itu darah yang diambil dari vena, lalu jika dilakukan misalnya pemutaran dengan sentrifugasi dengan kekuatan yang berapa ribu RPM, dia akan mengendap sesuai dengan berat jenisnya.
Nanti di sini yang akan mengendap paling bawah adalah sel darah merah atau eritrosit, lalu berikutnya di atasnya ada keping darah atau trombosit, lalu ada sel darah putih atau leukosit, dan yang paling atas adalah plasma. Gitu. Jadi barulah nanti di situ kita dapatkan plasma dari orang tersebut adalah dengan cara seperti itu. Nah, plasma konvalesen sendiri ini adalah tadi sudah saya jelaskan juga adalah plasma yang berasal dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Nah, plasma ini tentunya mengandung antibodi ya, terutama imunoglobulin terhadap virus SARS-CoV-2. Ya kan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa virus SARS-CoV-2 sudah dijelaskan secara panjang dari teman kita juga, dan tujuan pemberian plasma ini adalah sebagai imunisasi pasif yang diberikan bisa lebih dari 1 kali. Jadi tergantung nanti melihat dari kondisi pasien dan itu adalah atas indikasi dari klinisi. Nah, dan pada saat ini penelitian tentang plasma konvalesen ini masih berlangsung, masih dilakukan pada tahap uji klinis. Nah, ini adalah skemanya bisa dilihat di sini. Jadi orang yang telah terinfeksi COVID-19, nanti jika dia telah sembuh dan darahnya itu diambil, nah itu di situ sudah terdapat antibodi netralisasi virus. Nah, antibodinya itulah yang diharapkan nanti saat dia sudah sembuh bisa dimasukkan ke pasien yang sedang sakit. Diharapkan ada bala bantuan tambahan atau tentara tambahan dalam tubuhnya untuk melawan virus COVID-19 sehingga bisa meningkatkan harapan kesembuhan. Jadi pemberian plasma konvalesen ini diharapkan mampu ya meningkatkan kemampuan pasien itu untuk melawan si virus COVID-19, virus SARS-CoV-2. Nah, di sini plasma konvalesen sebagai terapi tambahan itu ternyata sudah lama digunakan, sudah lama dikenal gitu, lama dikenal sejak awal abad 20 itu sudah pernah digunakan dan itu mempunyai peranan dalam menurunkan angka kematian. Nah, itu pada pandemi flu Spanyol di tahun 1918, lalu pada pada kejadian ada wabah SARS di tahun 2003, lalu ada kejadian yang flu H1N1 tahun 2009, dan juga adanya wabah Ebola pada tahun 2014. Dan pada saat itu plasma konvalesen menjadi pilihan terapi karena belum ada terapi yang spesifik terhadap virus tersebut dan belum ada vaksin yang spesifik terhadap virus tersebut. Nah, jika dilihat memang untuk tata laksana COVID, bisa kita lihat pada gambar di sini, belah kanan ada banyak sekali tata laksana yang saat ini dipakai di rumah sakit maupun kita yang sedang isolasi mandiri, semuanya memang diharapkan bisa menyembuhkan pasien ya. Jadi macam-macam di sini, tetapi sebenarnya belum ada yang spesifik ya, semuanya masih dalam uji coba, semuanya masih dalam upaya untuk menyembuhkan, tetapi yang spesifik itu belum ada. Nah, biasanya terapinya hanya suportif mengobati yang gejala yang ada. Nah, untuk plasma konvalesen ini merupakan salah satu dari terapi tambahan yang telah direkomendasikan untuk pasien COVID-19. Nah, lalu jika misalkan ini bisa menjadi terapi, Dok, gitu misalkan. Kalau bisa menjadi terapi, syaratnya bagaimana gitu? Apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu kalau untuk kita misalkan ada kerabat, saudara, famili atau siapa ya yang pernah terjangkit, apakah semuanya bisa menjadi donor gitu kan? Nah, itu ternyata ada syaratnya ya. Syarat-syaratnya nanti akan saya jabarkan di sini. Yang intinya pertama adalah pastinya nanti plasma itu yang akan diberikan ke pasien, plasma konvalesen tersebut tentunya tidak boleh mengandung penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah. Itu antara lain hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Itu adalah penyakit-penyakit yang langsung akan menular ya ke pasien jika ditransfusikan. Jika di dalam darah yang ditransfusikan tersebut mengandung virus tersebut, pasti akan langsung tertular ke pasien tersebut. Nah, itu tidak kita harapkan tentunya ya. Mereka kan sudah sakit, jangan sampai ketambahan penyakit yang lain. Oleh karena itu akan ada anamnesis dan form kuesioner untuk donor, jadinya yang tidak memiliki dan tidak berisiko terinfeksi penyakit tersebut itu diharapkan untuk tidak donor. Dan nantinya semua darah itu akan diperiksa sampelnya untuk 4 macam penyakit tersebut. Kita menggunakan pemeriksaan chemiluminescence dan NAT, itu adalah
pemeriksaan screening sifatnya, bukan diagnostik. Jadi screening itu sifatnya dia lebih hati-hati, lebih strict gitu. Jadi lebih dini untuk menangkap virus yang ada di dalam tubuh kita meskipun belum menjadi penyakit. Nah, syarat berikutnya untuk plasma konvalesen ini adalah tentunya dalam plasma tersebut yang kita harapkan adalah ada antibodi terhadap COVID-19. Bukan hanya plasma biasa, tapi yang ada antibodi terhadap COVID-19 sehingga diharapkan bisa memberikan penyembuhan. Nah, untuk antibodi itu tergantung dari berat ringannya gejala. Nah, berat ringannya gejala bisa dipengaruhi dari jumlah dan jenis virus, dan tadi Kakak Theo juga jelaskan ya, tergantung dari pertahanan tubuh atau sistem imun kita. Nah, barulah calon donor yang pernah terinfeksi COVID-19 yang memiliki gejala minimal kriteria sedang dan telah sembuh atau pulih itu bisa mendonorkan plasma konvalesen. Nah, itu tentunya dengan persyaratan hasil swab positif, artinya dia sudah pernah terkonfirmasi, dan hasil swab yang negatif. Nah, lalu waktu sembuh minimum 2 minggu ya, dia sudah sembuh tanpa ada gejala sama sekali, sudah 2 minggu, dan maksimum 3 bulan dari hasil swab yang negatif. Maaf sebentar. Ya. Nah, berikutnya ini syarat donor plasma konvalesen, dan ada yang biasanya sudah kita dengar atau kita baca ya, bahwa biasanya diprioritaskan adalah untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan tentunya yang belum pernah hamil. Jadi di sini diharapkan donor tersebut tidak memiliki antibodi golongan darah yang terdapat pada darah merah maupun darah putih, yaitu human leukocyte antigen. Biasanya ini terjadi pada perempuan yang telah mengalami kehamilan. Nah, kenapa kalau kehamilan itu ada HLA-nya nggak boleh donor, Dok? Karena HLA, dengan adanya HLA itu nanti ditakutkan ada risiko untuk terjadinya alergi dan reaksi transfusi. Jadi bukan nantinya intinya kita akan membantu, akan menolong pasien, tetapi malah akhirnya menimbulkan reaksi transfusi itu yang tidak diharapkan. Jadi diprioritaskan donor untuk plasma konvalesen adalah yang laki-laki. Jikapun yang perempuan harus ada pemeriksaan yang belum pernah hamil dan dilakukan pemeriksaan human leukocyte antigen terlebih dahulu. Nah, ini adalah berikut lagi syarat donor plasma konvalesen, mengingat banyak sekali ya permintaan plasma, mungkin akhir-akhir ini kembali membooming untuk mungkin broadcast atau informasi, ada kadang teman kita broadcast atau saudara broadcast yang membutuhkan donor plasma konvalesen. Memang cukup banyak dengan seiringnya kondisi saat ini. Jadi nanti juga syarat untuk plasmanya itu ya yang akan kita berikan itu harus berwarna yang jernih atau kuningan, bukan yang putih susu atau mungkin warnanya hijau atau merah gitu ya. Jadi benar-benar yang sesuai syarat yang diberlakukan. Jadi dan warna tersebut, warna dari plasma itu bisa dipengaruhi oleh makanan, atau dia sedang konsumsi obat, atau sedang mungkin kondisinya kolesterolnya tinggi, atau apa, ada makanan-makanan tertentu yang dia konsumsi. Jadi benar-benar harus yang kuning, jernih ya, jernih kekuningan, ada batasnya ya, untuk syaratnya tertentu sampai jernih seberapa itu, itulah yang boleh diberikan ke pasien. Nah, untuk itu sebelum dilakukan pengambilan darah itu ada pemeriksaan kekeruan plasma gitu. Jadi supaya sudah diketahui sebelumnya ya. Jadi oh ini memenuhi syarat, oh ini tidak memenuhi syarat berarti ditunda gitu. Nah, ini ya untuk syaratnya, bahwa yang pertama adalah tentunya sama dengan persyaratan donor pada umumnya. Nih kalau teman-teman di sini atau rekan-rekan di sini sudah banyak yang sudah tahu tentang donor, atau bahkan sudah pernah donor beberapa kali, atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah sering donor, mungkin sudah tahu kan syarat pada umumnya apa. Nah untuk donor plasma konvalesen ini juga tidak jauh berbeda ya. Yang pertama berat badan minimal untuk ini adalah 55 kilo karena nanti akan menggunakan mesin, metodenya yang akan saya jelaskan, dan berusia 18 sampai 60 tahun, dan tentunya tidak memiliki penyakit sistemik. Apa itu, Dok? Ya, misalnya dia punya hipertensi yang tidak terkontrol, atau dia mempunyai penyakit DM atau gula yang tidak terkontrol, yang dia tidak minum obat, atau dia menggunakan suntikan insulin, atau dia punya penyakit stroke, atau dia mempunyai penyakit jantung, itu tidak diperkenankan untuk donor. Jadi memang harus yang benar-benar sehat dan
optimum ya, jadi bisa untuk dilakukan pengambilan darah plasma konvalesen. Nah, untuk syarat khususnya atau tambahannya, tentunya telah bebas dari gejala minimal 14 hari. Minimal 14 hari ya. Nah, nanti kalau sudah 14 hari sehat, nggak ada gejala, berniat nih mau membantu, ya monggo silahkan bisa lakukan untuk donor plasma konvalesen. Dan pastinya syarat khususnya pasti pernah dinyatakan positif COVID gitu ya, dan juga telah dinyatakan negatif COVID-19. Taunya dari mana? Dari hasil pemeriksaan lab biomolekuler ya, nanti juga ada disertakan bukti-buktinya, dan juga nanti akan ada inform consent yang harus ditandatangani oleh donor tersebut, karena akan dilakukan satu tindakan pengambilan darah. Nah, lalu metodenya apa di sini ya? Metodenya yang bisa dilakukan tentunya yang pertama adalah aferesis. Ya, aferesis ini maksimum pengambilan adalah 13% dari volume total darah, itu sekitar 8,5 mili gitu per kilogram berat badan. Ya, nanti di sini akan menggunakan mesin. Nah, di sini menggunakan mesin yang diambil hanya dari darah yang diperlukan saja. Dalam hal ini adalah plasma. Jika tidak memungkinkan, misalnya karena pembuluh darahnya kecil, nah itu kan nggak bisa dengan menggunakan metode yang otomatis, jadi menggunakan yang metode konvensional. Jadi kita diambil darah biasa, lalu dilakukan sentrifugasi dan pemisahan darah secara biasa sehingga didapatkan plasmanya. Ini adalah aferesis, ini adalah metode utama yang kita terapkan di sini. Jadi di sini adalah metode aferesis itu full sistem otomatis ya, dengan mesin dia otomatis dengan menggunakan satu set kit kantong steril. Nah, jadi di alat tersebut sudah ada alat tersebut akan dipasang satu kit yang akan tersambung dengan kantong dan juga selang-selangnya begitu. Nah, itu steril, sekali satu donor memakai satu set itu. Jika sudah selesai akan dibuang gitu ya. Jadi diharapkan nanti mesin itu akan memproses, memisahkan darah menjadi komponen darah. Dalam hal ini untuk terapi COVID adalah yang dipakai plasmanya, jadi disebut dengan plasmaferesis. Nah, pada alat tersebut ada sensor yang akan memilih mana ini yang plasma, dia akan diambil, lalu untuk komponen lain dari darah tersebut akan dikembalikan ke tubuh. Ya, jadi ada proses darah keluar, lalu masuk ke alat itu dan masuk ke dalam sistem alat itu, lalu ada akan disensor, mana akan ada pemisahan langsung pada mesin. Nah, setelah itu yang tidak diperlukan seperti sel darah merah, trombosit itu akan dikembalikan lagi ke tubuh. Bisa juga atau misalkan yang diambil trombosit disebut tromboferesis. Lama prosesnya adalah 30 sampai 60 menit. Nanti ada pemeriksaannya dulu sebelumnya ya, pemeriksaan dari darahnya, dan bisa dilakukan 2 minggu sekali. Jadi 14 hari setelah pengambilan darah itu bisa dilakukan lagi. Nah, ini adalah untuk darahnya, proses darahnya setelah pengambilan tersebut dilakukan. Ya, dia akan ada sampel yang diambil, akan dilakukan pengujian itu untuk screening IMLTD-nya yang tadi 4 macam penyakit ya, melalui infeksi menular lewat transfusi darah, untuk hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis akan diuji dengan 2 macam metode, yaitu chemiluminescence dan NAT. Tujuannya untuk screening darah agar terbebas dari virus-virus tersebut. Lalu juga ada screening antibodi golongan darah, dan jika dia perempuan akan dilakukan pemeriksaan untuk screening HLA-nya. Nah, lalu produk yang kita dapatkan itu jika volumenya melebihi dari 200, dia akan dibagi menjadi 2 dengan sistem yang steril. Nah, setelah itu dilakukan pembekuan dengan kontak shock freezer. Ya, pembekuannya dengan menggunakan alat, bukan hanya dimasukkan di freezer lalu didiemin, bukan, tetapi memang menggunakan alat dengan suhu tertentu dan metode tertentu. Setelah jadi, maka akanlah terbentuk si komponen darah yang sudah beku. Nah, selanjutnya akan disimpan di suhu minus 39 sampai 40. Itu plasma ini bisa tahan sampai 1 tahun. Asal suhunya harus optimum ya, benar-benar di suhu tersebut. Nanti jika sudah dicairkan, jika ada yang membutuhkan, jika plasma ini dicairkan dalam karena sudah mau transfusi gitu kan, harus dicairkan berarti. Nah, dicairkan itu dia bertahan di suhu 2 sampai 6 derajat atau di blood refrigerator itu selama 24 jam. Tapi lebih baik dalam kurun waktu 4 jam segera ditransfusikan. Nah,
karena tadi ya seperti saya sudah sampaikan di atas bahwa plasma konvalesen ini menjadi pilihan terapi tambahan bagi pasien COVID-19 dan memang sangat banyak yang membutuhkan. Jadi pemerintah mengeluarkan gerakan donor plasma konvalesen. Nah, jadi ini bisa dilakukan di unit penyedia darah atau PMI yang terdekat dari kita gitu, dan caranya dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita ceritakan tadi. Nah, ini bagaimana kalau kita sebagai masyarakat dan pelajar menghadapi situasi saat ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin buat diri saya juga. Jadi diharapkan kita yang telah lebih tahu, atau kita yang mengetahui, atau kita yang pernah membaca informasi yang benar, mempunyai informasi yang benar, bisa menjadi motor penggerak dalam lingkungan dan masyarakat ya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang sekarang sudah 6M itu. Jadi diharapkan bisa untuk mencegah penularan lebih lanjut. Selanjutnya kita juga bisa memberikan informasi yang benar tentang pandemi COVID ini dan tidak menyebarkan informasi yang hoax gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menjaga lingkungan kita, diri kita, bagaimana untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga diharapkan tidak akan membentuk klaster baru. Itu kan sekarang ada banyak klaster-klaster gitu ya. Kan dengan pengetahuan yang ada kita bisa terlibat ke dalamnya. Dan yang terakhir tentunya bisa mengajak dan beri informasi yang benar tentang plasma konvalesen kepada para penyintas COVID-19 sehingga para penyintas itu mau untuk donor plasma konvalesen, karena mungkin masih ada yang takut atau mungkin masih ada yang ragu-ragu. Nah, dengan kita sudah tahu materinya atau sudah belajar, nah kita bisa memberikan informasi yang benar. Nah, di sini akan saya tutup bahwa terapi plasma konvalesen itu adalah plasma yang diambil dari pasien COVID-19 yang telah sembuh dan ternyata bisa dijadikan terapi untuk plasma konvalesen. Jadi bisa bisa diberikan kepada pasien yang dalam derajat sedang sampai berat di rumah sakit gitu. Dan dari plasma konvalesen ini karena banyak mengandung antibodi, diharapkan bisa menjadi antibodi netralisasi untuk virus di dalam pasien tersebut, membantu ya, jadi sebagai bala tentara tambahan bagi pasien tersebut. Sehingga dengan hal ini akan menjadi harapan baru bagi kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Nah, saat ini sedang dilakukan uji klinis yang tentunya nanti kita akan tunggu hasilnya. Dalam hal ini agar bisa memberikan manfaat tentunya kepada kita, masyarakat, dan juga dalam keilmuan. Nah, marilah kita mendonorkan plasma konvalesen bagi para penyintas yang telah sembuh. Mari kita mendonor darah from zero to hero, from survivor to savior. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti setelah ini akan ada dari Kakak Willy yang akan menceritakan tentang pencegahan ya, sebaiknya pencegahan itu menggunakan vitamin apa, bagusnya bagaimana, nanti kita dengarkan bersama. Tentu menarik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Endang. Kemudian kita lanjut ke sesi yang ketiga, yakni mengenai peran antioksidan pada kejadian COVID-19 yang akan disampaikan oleh Kak Willy Kristianto, Sarjana Sains di bawah supervisi Profesor Dr. Sri Widya Yusman, Magister Sains. Berikut CV beliau, nama lengkap Kak Willy Kristianto. Beliau adalah mahasiswa peminatan biokimia dari program Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan terakhir, beliau masih menjadi mahasiswa di PMI BFK UI dan dahulunya berasal dari S1 Kimia FMIPA UI pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian untuk prestasi terakhir, beliau adalah merupakan awardee dari PMDSU FKUI, kemudian lulusan cum laude S1 Kimia FMIPA UI pada tahun 2019. Kemudian juga menjadi delegasi regional pada ONMIPA 2017. Untuk pengalaman kerja beberapa tahun terakhir yang terbaru adalah beliau merupakan junior analis di Orang Tua Group pada tahun 2019. Next. Kemudian beliau didampingi oleh Profesor Dr. Sri Widya Yusman, Magister Sains. Profesor Widya merupakan dosen peminatan biokimia dari PMI BFK UI. Riwayat pendidikan beliau
memperoleh gelar doktor di tahun 2010, kemudian mendapatkan gelar guru besar di bidang ilmu biokimia dan biologi molekuler FKUI pada tahun 2014. Jabatan untuk saat ini beliau adalah Ketua Peminatan Biokimia PMIB FKUI dan sebagai koordinator seminar umum. Bagaimana, sudah siap Kak Willy? Ya, siap. Baik. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Saya izin share screen. Sambil saya share screen, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya berpresentasi dan berdiskusi pada siang hari ini. Juga memberi salam hormat kepada Prof. Widya, Prof. Ina, Prof. Iris, dan Dr. Eni, dan dosen-dosen sekalian yang hadir di sini, dan kepala sekolah, dan adik-adik sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat siang. Sekarang saya akan membahas dan berdiskusi mengenai peran antioksidan pada kejadian COVID-19. Jadi sebelumnya sudah dibahas mengenai vaksin dan juga mengenai plasma konvalesen. Sekarang saya akan membahas mengenai peran dari antioksidan pada kejadian COVID-19. Nah, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian pernah baca berita tentang, ini saya ambil dari Kompas dan dari Detik, bahwa banyak dokter-dokter yang merekomendasikan pasien COVID-19 untuk mengkonsumsi vitamin seperti itu, baik yang diisolasi mandiri atau yang di rumah sakit, atau bahkan kita yang tidak terpapar COVID-19 pun disarankan untuk minum vitamin, maaf. Nah, ini juga saya ambil dari kapanlagi.com, dan kemarin juga saya baru lihat dari TikTok saya. Ruben Onsu dan keluarga dan karyawannya juga mengkonsumsi vitamin dan mempromosikan konsumsi vitamin seperti itu. Nah, sebenarnya fungsi vitamin itu apa sih? Terus apa hubungannya konsumsi vitamin sama COVID-19 ini sendiri gitu. Nah, sebelum membahas vitamin, saya mau merefresh ulang pikiran teman-teman sekalian bahwa jangan lupa COVID-19 itu adalah nama penyakit dan virusnya bernama SARS-CoV-2. Nah, jadi SARS-CoV-2 ini bentuknya kayak gini, mungkin sudah dilihat dari presentasi sebelumnya ya. Nah, kemudian juga seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini lagi marak-maraknya kasusnya meningkat, bahkan di Indonesia kemarin baru rekor lagi 27.000 kasus per harinya. Nah, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap virus SARS-CoV-2 ini sendiri. Pertama kita harus tahu dulu, sebenarnya virus SARS-CoV-2 itu ngapain sih di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, virus SARS-CoV-2 itu merupakan salah satu tergolong jenis makhluk hidup. Artinya apa? Bahwa virus ini memiliki salah satu sifat makhluk hidup, yaitu untuk berbagi. Nah, di tubuh kita, virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam sel tubuh kita. Ini gambar animasinya. Jadi dia masuk ke dalam sel kita, fungsinya untuk memperbanyak diri gitu. Kan kalau kita manusia memperbanyak diri dengan menikah, kalau virus memperbanyak diri dengan masuk ke dalam sel kita, terus dia mengutak-atik sel kita lalu memperbanyak diri seperti itu. Nah, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, kan virus itu merupakan benda asing di dalam tubuh kita. Nah, pasti otomatis tubuh kita akan melindungi tubuh kita dengan dari benda asing dengan menggunakan sistem imun. Nah, tapi ketika virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh, dia menghambat sistem imun kita. Kenapa? Karena kalau dia tidak menghambat sistem imun, pasti kan dia akan dibunuh duluan. Sementara dia kan masuk ke dalam tubuh kita untuk memperbanyak diri. Nah, jadi virus ini menghambat sistem imun kita terlebih dahulu. Setelah sistem imun kita terhambat, baru dia memperbanyak diri di dalam sel kita. Kemudian setelah dia memperbanyak diri, setelah dia memperbanyak diri, kan berarti virusnya makin banyak. Baru imun kita yang tadinya terhambat baru sadar, ada benda asing dalam jumlah yang banyak, sehingga imun kita langsung menyerang secara bertubi-tubi. Nah, serangan yang bertubi-tubi itu bisa berbahaya karena bisa menyebabkan badai sitokin. Badai sitokin ini nantinya akan menimbulkan stres oksidatif di dalam tubuh kita,
sehingga akhirnya nanti akan menimbulkan kerusakan organ. Salah satu yang penting di sini adalah kerusakan organ paru-paru akibat dari serangan SARS-CoV-2. Banyak saudara-saudari kita yang meninggal yang rusak paru-parunya akibat badai sitokin yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu meningkatkan sistem imun kita di awal dan untuk mengurangi badai sitokin ini. Itulah perannya dari antioksidan. Jadi nanti akan saya bahas lebih lanjut peran dari antioksidan itu sendiri. Nah, saya lanjut terlebih dahulu. Pertama, saya ingin menjelaskan apa sih itu stres oksidatif. Stres oksidatif itu adalah salah satu istilah yang digunakan oleh para ilmuwan yang menggambarkan bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat banyak radikal bebas dibandingkan dengan antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, jadi ketika badan kita, ini sel normal kita ketika banyak radikal bebas ini akan menyerang sel-sel di dalam tubuh kita, sehingga sel kita di dalam tubuh yang masih normal akan mati. Bentuk sel yang mati akan seperti ini. Jadi kalau misalkan stres oksidatif berarti kan radikal bebasnya banyak. Maka radikal bebas itu yang banyak itu nanti akan banyak menyerang sel di dalam tubuh kita, sehingga nantinya akan menyebabkan kerusakan organ. Nah, lalu saya lanjut ke definisi dari radikal bebas. Jadi radikal bebas itu apa sih, Kak Willy? Karena tadi Kak Willy ngebahas radikal bebas terus gitu. Nah, kalau mau bahas radikal bebas, balik lagi ke struktur atom. Nah, mungkin teman-teman yang SMP belum tahu ya apa itu atom, jadi saya bahas dulu. Jadi atom itu adalah struktur atau komponen penyusun terkecil di dalam tubuh kita, ataupun di semua materi sih sebenarnya, tapi di dalam tubuh kita, saya fokuskan ke dalam tubuh kita dulu aja ya. Nah, di dalam tubuh kita struktur terkecil adalah atom. Jadi selain sel itu tersusun dari atom-atom yang kecil-kecil ini. Nah, atom itu strukturnya kalau bisa dibayangkan gambarannya secara kasar itu kayak tata surya di dalam planet kita. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya sistem tata surya, udah diajarin dari SD. Sistem tata surya itu kan ada matahari di tengah, kemudian ada planet yang mengitarinya gitu kan. Nah, kalau di atom itu juga ada pusatnya, mataharinya, tanda kutip mataharinya, itu disebut nukleus atau inti atom. Bahasa Indonesianya inti atom aja kita sebut ya. Nah, terus inti atom ini dikelilingi oleh planet-planet kecil atau yang kita sebut sebagai elektron. Nah, elektron-elektron di atom ini dia khas setiap atom gitu, setiap jenis atomnya. Misalkan oksigen, elektronnya berapa, maksudnya planet-planet kecilnya ada berapa. Terus atom karbon itu elektron-elektron kecil ada berapa. Nah, itu khas dan jumlahnya sudah tetap gitu. Nah, permasalahannya adalah di sini banyak kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan atom. Maksudnya apa tuh, Kak? Ketidakstabilan atom adalah di mana tadinya di sini misalkan ada atom yang elektron keluarnya di sini ada 8 atau 4 pasang di sini ya. 4 pasang. Nah, ada kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya radikal bebas seperti pemanasan berulang, misalkan kalau kita masak goreng dengan minyak yang dipakai berulang-ulang itu sampai minyaknya hitam, itu bisa menyebabkan radikal bebas. Atau misalkan hasil dari asap kendaraan bermotor atau asap dari pabrik itu juga bisa menyebabkan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu adalah kondisi di mana satu elektron di atom itu lepas secara bebas. Jadi istilahnya kan yang keluar ini ada 4 pasang. Intinya ada 4 pasangan yang ada elektron-elektron yang sudah berpasangan atau sudah merit istilahnya. Nah, kalau misalkan tadi kegiatan manusia itu terjadi, elektron yang sudah berpasangan ini istilahnya lepas satu. Jadi istilahnya dia yang tadinya sudah merit jadi jomblo sekarang. Nah, dia yang jomblo ini istilahnya kan berarti dia sudah tidak stabil, ingin mencari pasangan lain karena dia awalnya udah berpasangan, terus sekarang dia jadi jomblo, jadi dia pengen cari pasangannya lagi. Nah, oleh karena itu atom yang jomblo ini, yang punya elektron jomblo ini sifatnya sangat tidak stabil dan sangat reaktif dan bersifat mencuri elektron dari
atom lain seperti itu supaya dia yang tadinya jomblo jadi berpasangan lagi. Nah, atom inilah yang disebut sebagai radikal bebas gitu. Nah, radikal bebas itu nantinya juga dapat merusak DNA di dalam tubuh kita yang tadi saya singgung bahwa kerusakan DNA ini nanti akan menyebabkan kerusakan organ akhir-akhirnya seperti itu. Nah, sumbernya tadi ada dari saya sebut dari asap pabrik, ada dari merokok, ada dari minyak goreng yang digunakan berulang-ulang sampai hitam warnanya. Nah, juga ada dari paparan sinar UV atau sinar matahari yang sangat terik dan terpapar terus-menerus, itu juga dapat menyebabkan radikal bebas. Nah, selain itu, di dalam tubuh kita sendiri juga sebenarnya diproduksi radikal bebas juga, cuman radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh kita itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kalau kita konsumsi dari luar, dan lebih dapat dikontrol oleh tubuh, gitu. Nah, baru-baru ini juga ditemukan bahwa virus SARS-CoV-2 sendiri juga dapat menyebabkan sumber radikal bebas yang dapat merusak DNA, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Seperti itu, mekanisme serangan SARS-CoV-2 tadi saya sudah jelaskan bahwa dia nantinya menyebabkan radikal bebas stres oksidatif seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan membahas antioksidan. Antioksidan itu adalah musuhnya dari radikal bebas. Intinya adalah, jadi kan tadi saya sudah membahas kalau radikal bebas itu dia sifatnya mudah mau mencuri elektron dari atom atau molekul lain. Dalam hal ini di dalam tubuh kita mencuri dari sel di dalam tubuh kita yang sehat. Nah, antioksidan itu perannya adalah memberikan elektron dia yang kelebihan, dia berikan ke radikal bebas supaya radikal bebas ini tidak mencuri dari sel dalam tubuh kita. Jadi antioksidan itu adalah senyawa atau molekul kimia yang elektronnya memang berlebih, punya cadangan elektron, sehingga kalau diberikan satu radikal bebas dia tidak berbahaya sendiri gitu, dia masih punya cadangan gitu elektronnya seperti itu. Nah, antioksidan sendiri itu dapat dibagi jadi dua jenis, ada yang di dalam tubuh yang diproduksi dalam tubuh kita sendiri itu namanya endogen, ada yang dapat kita konsumsi dari luar itu namanya eksogen. Yang endogen itu ada yang sifatnya enzimatik dan non-enzimatik. Nah, yang ini tidak akan saya bahas lebih lanjut. Yang mau saya bahas lebih lanjut adalah yang dapat kita konsumsi dari luar, yaitu yang eksogen. Yang eksogen itu ada dua jenis, ada vitamin, ada flavonoid. Nah, vitamin dan flavonoid itu dapat kita peroleh dari sayur, dari buah-buahan yang segar, dari susu, itu juga mengandung vitamin dan flavonoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, cara kerja antioksidan tadi sudah saya singgung juga sebenarnya, bahwa dia memberikan elektron dia ke radikal bebas, sehingga radikal bebas ini tidak menyerang membran, tidak menyerang sel-sel kita yang masih sehat seperti itu. Nah, vitamin apa saja sih yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan untuk kita yang masih sehat atau yang sudah terpapar COVID, terpapar SARS-CoV-2 tapi gejalanya masih ringan, ataupun yang gejalanya sudah berat. Nah, vitamin yang direkomendasikan itu adalah vitamin C, D, dan E. Nah, jadi kerjanya vitamin dalam tubuh kita adalah yang pertama untuk meningkatkan imun. Jadi intinya tadi kan virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh kita, terus menekan imun kita supaya dia bisa memperbanyak diri. Nah, dengan kita mengkonsumsi vitamin, kita meningkatkan imun kita. Jadi ketika virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh kita, sudah ada antibodi-antibodi yang siap menjaga tubuh kita supaya virus SARS-CoV-2 ini tidak bisa memperbanyak diri di dalam tubuh kita. Nah, itu juga masuk ke tujuan yang kedua, yaitu mencegah virusnya masuk ke dalam sel tubuh kita. Kemudian yang terakhir, ini untuk rekan-rekan yang gejala berat terpapar virus SARS-CoV-2 kan ada badai sitokin yang menyebabkan stres oksidatif, itu banyak radikal bebasnya. Nah, vitamin juga dapat berperan di sini untuk menekan radikal bebas yang berlebih akibat badai sitokin itu sendiri, seperti itu. Nah, ini contohnya pada buah jeruk. Jadi, pada buah jeruk ada dua jenis antioksidan. Yang pertama yang sering kita kenal ada vitamin C, itu paling banyak di jeruk. Kemudian yang kedua ada antioksidan namanya hesperidin. Nah, di hesperidin sendiri, antioksidan hesperidin sendiri ini dapat menghalau virus ini masuk ke dalam tubuh, juga dapat menghambat pembentukan virus di dalam sel kita. Jadi misalkan virusnya udah terlanjur masuk nih ke dalam sel kita, terus dia mau memperbanyak diri,
Nah, hesperidin ini diketahui dari penelitian juga dapat menghambat pembentukan virus di dalam sel di dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalkan yang sudah terpapar SARS-CoV-2 kemudian terjadi badai sitokin di dalam tubuh dia, banyak radikal bebas, itu bisa dihambat oleh vitamin C yang ada di dalam jeruk seperti itu. Bahkan sekarang kalau misalkan yang bergejala berat di rumah sakit sudah diberikan vitamin lewat pembuluh darahnya lagi, bukan lewat oral lagi, tapi langsung masuk ke dalam pembuluh darahnya. Itulah saking pentingnya vitamin di dalam COVID-19 itu sendiri. Kemudian ini juga selain itu vitamin C juga memiliki peran anti diabetes dan juga melindungi jantung dan ginjal buat teman-teman yang punya komorbid penyakit diabetes atau riwayat penyakit jantung dan ginjal, itu dapat dilindungi dengan vitamin C. Nah, selain vitamin C ada flavonoid. Flavonoid sendiri itu antioksidan lain, itu dapat diambil dari coklat murni, dari teh, dari jahe atau kunyit, kemudian dari kacang-kacangan. Intinya adalah kita sekarang sebagai teman-teman yang udah tahu nih pentingnya antioksidan, kita harus ngajak teman-teman yang lain untuk mengkonsumsi antioksidan supaya dapat meningkatkan sistem imun, mencegah virus SARS-CoV-2 masuk, kemudian mencegah stres oksidatif dalam tubuh kita dan menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Willy. Boleh minta tepuk tangannya semuanya terhadap para narasumber. Boleh kasih reaction tepuk tangan loh, biar untuk melihat apakah para peserta webinar kita masih mendengarkan dengan antusias nih. Selanjutnya gimana? Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung masuk saja ya ke sesi tanya jawab. Atau mau sesi Kami foto bersama dulu nih Kak Ina? Oh, mau satu kali lagi untuk foto bersama? Boleh. Karena partisipannya udah 180, karena kan tadi pagi masih 160. Kita foto bersama dulu. Boleh. Silakan untuk semua partisipan, diharapkan untuk dapat menghidupkan kamera maupun videonya. Ya, kami tunggu untuk panitia, Kak Eka ataupun Kak Mada, boleh disiapkan. Apakah sudah siap, Kak Eka? Ya, masih kami tunggu. Dimulai ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2. Bagaimana Kakak Panitia, apakah sudah selesai? Atau mungkin saya saja Kak Ina yang mau motret? Sedang proses, Kak. Oke, baik. Baik, kita tunggu sebentar ya. Kami rasa cukup, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih kepada panitia. Kita lanjut masuk ke sesi tanya jawab ya. Apakah Kak Theo di sana sudah siap? Ya, siap. Ya, baik. Saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Eneng Diande dari SMP 2 Curug Bitung nih, Kak. Izin bertanya, apakah yang sudah terkena COVID juga harus divaksin? Terima kasih. Jawab singkat saja, Kak. Silakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, setelah kita kena COVID, akan ada sel memori yang menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itulah yang melindungi
tubuh kita. Nah, namun sampai saat ini penelitian itu masih terus berjalan begitu. Sampai berapa lama sih umur si sel memori ini? Gitu. Sampai apakah ada 6 bulan, apakah ada 9 bulan gitu. Jadi untuk sampai sekarang ini ya, saya tekankan sampai sekarang ini rekomendasinya adalah walaupun Anda sudah terkena COVID, tapi tidak ada larangan untuk Anda beberapa bulan kemudian misalnya itu divaksinasi lagi begitu. Karena kita sampai sekarang masih menunggu nih data-data sampai berapa lama sih si antibodi ini bertahan gitu. Kalau misalnya secara teorinya dia bertahan selamanya, ya berarti ya tidak usah divaksin begitu. Namun sayangnya tidak seperti itu begitu ya. Jadi kita masih menunggu data-data lebih jauh gitu. Namun untuk rekomendasi sekarang bagi yang sudah terkena COVID itu masih diperbolehkan divaksin lagi untuk menstimulasi kembali respon kekebalan tubuh kita. Ya demikian. Baik, berarti sampai saat ini masih boleh ya Kak ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua dari Maudi Sandra dari Nasionalis Cyber Indonesia untuk Kak Theo nih. Seandainya kita sudah menerima vaksin lengkap, misalnya dari salah satu brand, nah apakah kita boleh menambahkan secara pribadi membeli vaksin dari brand yang berbeda untuk memberikan pertahanan kekebalan lebih pada sistem imun kita? Nah, itu bagaimana tuh Kak tanggapannya? Oke, nah ini pertanyaan yang baik ya. Jadi kan masuk akal ya kalau kita mau gimana sih semakin meningkatkan kekuatan imun kita kalau misalnya satu vaksin lalu ditambah vaksin lain begitu. Nah jadi sebenarnya begini, kita masih menunggu data. Nah namun ada studi di ini ya di Uni Emirat Arab di mana dia ada pasien-pasien yang sudah menerima 2 vaksin Sinovac, di sana pakai Sinovac. Nah lalu dikasih booster yang ketiga itu dengan Pfizer. Nah, di mana pemakaian Pfizer-nya itu adalah 6 bulan. Jadi booster ketiga itu adalah 6 bulan setelah si dosis kedua Sinovac. Nah, untuk di sana tidak ada larangan untuk melakukan itu karena dari tidak ada alasan yang bilang bahwa itu jadi berbahaya. Nah, namun sama ya seperti yang saya bilang tadi, kita tuh masih cukup banyak yang lebih banyak tidak tahunya begitu ya tentang efektivitas vaksin karena kan COVID itu baru 2019 baru muncul. Vaksin-vaksin aja baru 2020 akhir gitu ya. Jadi masih banyak yang diteliti begitu. Nah, namun mungkin ini untuk masukan saja bahwa ada satu studi di Uni Emirat Arab nih gitu yang tadi kasusnya mirip dengan yang Mbak tanya tadi ya gitu. Nah, namun untuk kepastiannya apakah di Indonesia sudah ada penelitiannya seperti itu, nah itu sampai sekarang belum ada. Namun tadi seperti salah satu contohnya yang saya tadi katakan. Ya, demikian sebentar. Oke, baik. Kemudian ada lagi nih Dokter Theo untuk dari Yurma Syaftiani dari SMA 1 Kota Jambi. Izin bertanya dok, bagaimana cara mengatasi shock anafilaktik pasca vaksin? Apakah pasien yang pernah mengalami anafilaksis pada pemberian vaksin lain dapat diberikan vaksin COVID-19? Lalu apa saja langkah yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah anafilaktik pasca pemberian vaksin ini? Terima kasih sebelumnya dok. Oke, jadi anafilaksis. Anafilaksis itu apa ya? Anafilaksis itu adalah reaksi alergi hebat terhadap suatu produk gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda menerima vaksin lalu ada reaksi anafilaksis, artinya Anda alergi gitu sama salah satu bahan di vaksin tersebut, bisa bahan kumannya, bisa bahan-bahan lainnya gitu. Nah, anafilaksis ini berbahaya karena dia bisa menyebabkan penyempitan saluran nafas gitu. Jadi ini adalah keadaan emergensi yang harus segera mungkin ditangani. Oleh karena itu, di pusat-pusat kesehatan terkecil, bahkan di puskesmas, itu harus sudah ada suntikan epinefrin, di mana begitu epinefrin disuntik, itu akan mengobati gejala-gejala yang tadi, yang sesak nafas dan lain-lain gitu ya. Karena di anafilaksis itu, kita bayangkan pembuluh darahnya itu melebar gitu. Dia melebar, lalu dibocor. Nah, keluar tuh kan cairan dalam pembuluh darah. Nah, kalau ada pembuluh darah di saluran nafas, ya udah jadi saluran nafasnya jadi lebih besar, akhirnya menyempitkan saluran nafasnya. Nah, dengan epinefrin itu lalu nanti juga dilakukan pemberian infus oksigen. Nah, itu menjadi terapi gitu. Nah, namun kalau gitu saya boleh divaksin nggak kalau anafilaksis? Nah, itu adalah salah satu kontraindikasi oleh vaksin tertentu. Kalau misalnya Anda divaksin lalu mendapatkan reaksi yang sampai seburuk itu, berarti untuk suntikan keduanya tidak boleh memakai vaksin yang itu gitu. Jadi harus dilakukan konsultasi dulu dengan dokter ya. Secara singkatnya sih seperti itu ya. Nanti mungkin akan ditambahkan lagi oleh
Prof. Iris. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eni. Apakah yang sebaiknya dilakukan untuk orang-orang yang belum diperbolehkan vaksin, seperti yang memiliki autoimun? Seandainya diperbolehkan, vaksin yang diperlukan ini riwayat autoimunnya mengkonsumsi imunosupresan beberapa hari sebelum vaksin. Apakah bagaimana dengan riwayat diabetes mellitus? Mengapa tidak boleh vaksin ya, Dok? Terima kasih. Oke, mungkin kalau autoimun dengan Prof. Iris ya ahlinya ya, tapi saya akan coba jawab juga. Namun kalau untuk diabetes, jadi kenapa sih diabetes itu justru WHO merekomendasikan bahwa orang-orang dengan komorbid seperti itu adalah prioritas. Nah, karena kalau orang diabetes itu sistem imunnya itu sudah jelek di dalam tubuh, jadi tidak bisa disamakan dengan kita ya. Nah, dia sudah jelek, akibatnya kalau kena COVID, wah virusnya bisa bertambah banyak gitu di dalam. Nah, makanya itu justru itu adalah prioritas orang yang divaksin, orang dengan diabetes. Nah, namun ada syaratnya kalau diabetesnya sudah stabil, lebih terkontrol gitu. Nah, sama seperti penyakit autoimun begitu. Autoimun juga mungkin nanti Prof. Iris akan lebih menekankan, tapi intinya adalah keadaan komorbid itu harus dalam keadaan stabil dulu. Jadi misalnya tidak ada gejala, obat-obat yang diminumnya sudah minimal, jadi obat imunosupresannya juga sudah minimal. Jadi kalau sudah terkontrol, nah itu boleh vaksin. Demikian. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk sesi Dr. Theo dari Adela Deborah dari SMA 89 Jakarta. Dokter, saya izin bertanya, secara medis apa risikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi? Singkat saja, Dok. Oke, baik. Seperti yang saya sudah bilang ya, vaksin itu apa sih kelebihannya sama penyakit yang aslinya? Ya, kelebihannya adalah dia bisa menghasilkan respon imun, tapi tanpa kitanya harus sakit, begitu, tanpa virusnya harus tambah banyak di dalam tubuh, tapi sistem imunnya sudah terstimulasi. Caranya adalah dengan tadi modifikasi tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita seperti yang tadi saya bilang di salah satu slide ada contoh angka efikasi ya. Nah, apa resikonya kalau misalnya Anda tidak divaksin, resiko Anda untuk kena COVID ya tentu dalam masa pandemi ini akan tentu lebih besar gitu. Dan dan seperti yang saya bilang tadi, vaksin itu penting untuk mencapai herd immunity. Jadi, kalaupun Anda kena lalu misalnya hanya pilek-pilek saja, ya tapi kan bagaimana dengan orang tua yang ada di rumah, bagaimana dengan anak-anak kecil, gitu. Jadi itu harus jadi intinya konsekuensinya adalah ya resiko Anda akan lebih besar terkena COVID. Mungkin demikian dulu ya, nanti akan dikonfirmasi oleh Prof. Iris. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Theo. Silakan, Anabel. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih untuk Dr. Endang. Udah siap, Dok? Sudah. Yang pertama dari Pak Muhammad Slamet Yahya. Pertanyaannya adalah, kenapa terapi darah plasma konvalesen tidak bisa menggantikan vaksin, Dok? Dan apakah ada dampak dari pemberian donor plasma konvalesen? Ya, oke. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi mungkin yang ingin saya jelaskan lagi bahwa kalau plasma konvalesen itu kan adalah plasma yang diambil dari pasien yang telah sembuh COVID, ya kan? Jadi nanti diharapkan itu yang akan diberikan ke pasien. Ya, pasien itu sudah menerima dalam bentuk antibodi, jadi seperti imunisasi yang pasif. Kalau tadi vaksin yang sudah ceritakan oleh Kakak Theo bahwa nanti tubuh itu akan aktif membentuk antibodi, ya kan? Jadi ada perbedaannya di sini. Kalau vaksin itu diproduksi oleh tubuh, kalau antibodi yang dari plasma konvalesen asalnya dari luar tubuh, gitu kan? Jadi pasti akan berbeda. Nah, tentu kalau vaksin itu diberikan kepada orang yang sehat. Ya, kalau plasma konvalesen itu diberikan kepada orang yang sakit, jadi adalah untuk terapi tambahan. Jadi kalau yang sehat-sehat, apa bisa Dok mungkin diberikan plasma konvalesen? Enggak juga dianjurkan karena namanya itu transfusi darah. Ya, transfusi darah itu kan memang memasukkan benda asing ke dalam tubuh kita yang tentunya nanti kemungkinan terjadi suatu reaksi transfusi atau respon tubuh itu akan besar. Nah, makanya di sini yang dipakai adalah vaksin karena di situ dimasukkan materi genetik, nanti diharapkan tubuhnya akan aktif membentuk antibodi, bukan untuk dimasukkan antibodi yang langsung seperti plasma. Jadi kalau apakah plasma bisa menggantikan vaksin?
untuk COVID saya bilang tidak, karena kalau plasma untuk yang sedang sakit gitu ya. Kalau untuk yang sehat sebaiknya vaksin saja gitu. Nah, jadi tujuannya dari plasma adalah untuk mengobati pasien. Sedangkan tujuan vaksin adalah mencegah seseorang terinfeksi COVID. Mungkin begitu ya. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erni Lestari. Pertanyaannya adalah, adakah tips dok sebelum memberikan plasma konvalesen supaya plasma yang diberikan bagus? Oh iya, terima kasih Bu Eni. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ini ya, mengajak semuanya untuk yang sudah sembuh, sudah berhasil, sudah menjadi penyintas itu bisa untuk donor plasma. Jadi tipsnya mungkin yang bisa kami sampaikan adalah dengan tentunya menjaga pola hidup yang sehat ya, konsumsi makanan-makanan dengan bergizi seimbang, lalu banyak konsumsi air putih ya kan. Dan dengan konsumsi air putih nanti minimum itu sebelumnya 3 gelas ya. Tapi juga bukan hanya hari itu saja, mungkin malam harinya, kemarinnya lagi, itu sudah lebih banyak untuk konsumsi air putih. Tentunya nanti diharapkan plasmanya bisa bagus. Nah, ada pengalaman bahwa kalau misalkan konsumsi makanan yang dia terlalu tinggi lemak, gitu, nanti bisa jadi keruh, gitu. Itu ada ininya. Atau mungkin dia minum jamu-jamuan, atau memang dia sedang tidak fit atau sedang sakit, itu bisa juga mempengaruhi. Jadi di sini memang harus benar-benar orang yang sehat yang bisa donor plasma konvalesen. Orang pasca sembuh dari COVID yang sudah tidak ada keluhan. Begitu ya. Mudah-mudahan lebih banyak yang mau donor plasma konvalesen. Terima kasih dok. Untuk kita masuk ke pertanyaan ketiga ya dok. Boleh. Dari Ibu Fitri Wahyuningsi, pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya dok, apakah pasien positif COVID yang membutuhkan darah hanya bisa diambilkan darah dari pasien yang sudah sembuh atau pernah terkena COVID sebelumnya? Ya, baik Bu Fitri, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apakah pasien yang membutuhkan darah hanya boleh dapat darah dari pasien COVID ya? Ya, benar. Ya, itu tergantung dari klinisi, Bu, tergantung dari klinisi yang meminta ya. Jadi suatu tindakan medis transfusi darah itu tentunya ada indikasinya. Nah, indikasinya yang menentukan siapa itu adalah dokter yang merawat. Jadi dokter itu memerlukan misalnya kalau memerlukannya plasma konvalesen atau tadi kan secara artinya plasma yang diambil dari pasien yang telah sembuh COVID. Ya, berarti memang harus dari pasien yang telah sembuh dari COVID. Tetapi jika yang diperlukan adalah packed red cell biasa, ya itu bisa karena memang dia HB-nya yang rendah, berarti bisa dari pasien yang biasa. Tidak selalu harus dari yang sudah sembuh dari COVID. Dilihat dari kebutuhan yang diperlukan oleh pasien itu berdasar atas indikasi dari dokter yang merawatnya. Kalau memang plasma konvalesen berarti harus dari pasien yang sudah sembuh dari COVID, karena yang dicari adalah antibodinya kan. Nah, antibodinya yang diharapkan untuk jadi antibodi penetralisir virus tersebut. Mudah-mudahan jelas ya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke pertanyaan keempat dari dari Desapri dari SMPN 2 Curug Bitung. Bertanya, melakukan donor plasma terhadap orang yang masih terpapar COVID-19, apakah ada resiko penularan penyakit bawaan dari pemilik darah kepada penerima donor, dok? Ya, terima kasih ya, Dek, untuk pertanyaannya. Benar sekali karena kembali lagi darah itu kan akan memindahkan darah dari seseorang ke orang yang lain ya, akan memasukkan darah ke pasien tersebut. Nah, tentunya harus memenuhi syarat donor darah pada umumnya. Di antaranya memang tidak boleh ada penyakit apapun. Jadi saat donor itu memang dalam kondisi yang sehat. Kalau penyakit bawaan, apalagi penyakit bawaan, memang tidak diperkenankan untuk donor. Kalaupun dia punya sakit jantung, lebih baik nggak donor. Bagaimana kalau lagi misalkan ini dok, lagi misalkan habis sembuh nih dari DB gitu, harus masih ada waktunya dia menunggu gitu ya. Misalkan dia lagi flu, lagi demam, lebih baik nggak usah. Jadi memang harus yang benar-benar kondisi sehat. Kalaupun ada penyakit bawaan, ditunda dulu. Kalau memang dia lagi sakit, selesaikan dulu pengobatannya. Kalau sudah sehat, baru boleh donor. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Endang, cukup jelas sekali. Pertanyaan kelima untuk Dr. Endang dari Pak Robert Fajri Maula dari Universitas Jember. Bertanya, mengapa setelah terapi donor plasma konvalesen masih menggunakan oksigen? Lalu berapa persen tingkat keberhasilan dari terapi donor tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Fajri. Ya Pak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang ya,
memang plasma konvalesen ini adalah merupakan terapi tambahan, Pak. Tapi untuk apakah dia ditetapkan menjadi drug of choice atau pilihan utama untuk suatu penyakit saat ini yaitu COVID-19 itu kan belum ada. Semuanya masih dalam uji klinis ya. Semuanya masih dalam uji klinis di luar negeri maupun di negara kita Indonesia. Mungkin nanti Dr. Niken bisa memperjelas karena beliau termasuk juga di tim situ ya. Nah, jadi memang biasanya digunakan di rumah sakit itu untuk yang pasien sedang menuju berat, Pak. Ya, jadi dengan dia pemberian plasma itu artinya tidak hanya mengandalkan dari plasma saja, tetapi ada juga terapi-terapi yang lain tentunya, kombinasi terapi yang lain. Dan itu juga biasanya tergantung dari respon dari tubuh itu, dari pasien tersebut. Karena kan macam-macam berbeda-beda, pasien itu kan masing-masing unik. Ada yang dia memang punya dia yang sehat aja, nggak ada penyakit bawaan, ada yang dia punya sakit bawaan, mungkin bisa akan mempengaruhi. Begitu, kurang lebihnya begitu ya. Terima kasih Dokter Endang. Untuk pertanyaan Dokter Endang cukup sampai sini dulu karena keterbatasan waktu. Saya lanjutkan ke Kak Ina. Baik, terima kasih. Kak Willy, sudah siap? Iya, siap. Oke, saya bacakan yang pertama ya. Dari Bapak Muhammad Slamet Yahya. Seperti yang kita tahu, tumbuhan herbal dan jamu-jamuan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tapi apakah benar mengkonsumsi juga bisa dapat mencegah terinfeksi COVID-19? Lebih baik mana? Antioksidan yang sengaja ditambahkan pada produk pangan atau antioksidan alami? Ya, terima kasih kepada Pak Yahya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi memang sebenarnya sudah banyak dilakukan penelitian bahwa sebenarnya tanaman-tanaman herbal juga banyak mengandung antioksidan. Yang paling terkenal adalah temulawak. Mungkin Pak Yahya atau teman-teman sekalian pasti pernah dengar lah temulawak itu apa. Temulawak itu banyak mengandung kurkumin. Jadi istilahnya kurkumin itu adalah salah satu jenis antioksidan yang ada di temulawak. Kalau tidak salah, saya baca sih di penelitian yang waktu itu saya pernah baca bahwa kurkumin atau antioksidan yang terkandung di temulawak itu sekitar 27, berapa persen gitu istilahnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang bagian pertama, ya bisa. Jadi ada penelitian yang menggunakan kurkumin. Jadi yang tadi antioksidan yang ada di temulawak. Jadi pada pandemi SARS-CoV-2 ini ternyata dibuktikan bahwa kurkumin juga memiliki peran yang hampir sama seperti vitamin C tadi untuk mencegah virusnya masuk, terus juga meningkatkan antibodi, juga mengurangi stres oksidatif atau radikal bebas di dalam tubuh. Itu kurkumin juga bisa berperan di dalam hal-hal seperti itu. Namun untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah antioksidan yang sengaja ditambahkan pada produk pangan lebih baik dibanding antioksidan yang alami? Kalau menurut saya lebih baik, banyak sih orang-orang sekarang yang tergantung pilihannya gitu, pilihan choice-nya. Ada yang lebih suka dengan pilihan yang alami, ada yang lebih suka dengan yang sintetis, karena sebenarnya pada intinya struktur kimianya sama. Karena kalau struktur kimianya sama, berarti kan otomatis mekanisme kerjanya juga sama. Nah, itu berarti pilihan bapaknya aja lebih suka dan lebih percaya yang mana, apakah yang ditambahkan atau yang alami, karena pada intinya sama aja gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Laras, dari SMA Aulia. Yang pertama, bagaimana cara mengkonsumsi vitamin C bagi orang yang memiliki riwayat penyakit GERD atau MAH? Dan yang kedua, bagaimana tanggapan Kak Willy mengenai berita yang viral tentang salah satu merek susu? Kenapa susu tersebut lebih unggul dari susu yang lain? Padahal kalau dilihat dari angka kecukupan gizinya tidak jauh berbeda dengan susu biasa. Apakah itu hanya sugesti atau seperti apa? Silakan, Kak Willy, singkat saja. Ya, terima kasih kepada Mbak Laras atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan bagus juga. Karena vitamin C itu, kalau misalkan mungkin teman-teman yang adik-adik yang masih sekolah pernah belajar bahwa vitamin C itu termasuk salah satu vitamin yang pH-nya asam atau termasuk jenis asam, senyawa asam. Artinya adalah ketika kita konsumsi otomatis akan menurunkan pH asam di lambung, sehingga menjadi concern buat teman-teman yang mungkin punya penyakit MAH. Nah, benar banget bahwa sebenarnya konsumsi vitamin C, ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa vitamin C memang kalau dikonsumsi secara normal dan
sesuai dengan angka kecukupan gizi yang per hari itu tidak akan menurunkan pH asam lambung yang signifikan. Nah, tapi batas maksimal untuk konsumsi vitamin C di orang MAH dan orang normal itu berbeda. Jadi contohnya misalkan menurut NHS itu batas optimal vitamin C yang dikonsumsi per hari untuk orang normal adalah 1000 mg. Nah, untuk orang yang punya MAH mungkin hanya 500 mg itu maksimal ya. Jadi bukan optimal, itu yang maksimal. Jadi harus diperhatikan dan diperhatikan berapa sih vitamin C yang kita konsumsi per harinya, terutama buat teman-teman yang punya penyakit MAH. Kemudian untuk merek susu, untuk merek susu yang terkenal nih, kemarin semalam juga saya baru lihat videonya, luar biasa, ramai sekali. Bener banget, itu AKG-nya tidak jauh beda dengan merek susu yang lain. Itu fenomena, mungkin teman-teman yang masih muda tahu fenomena namanya FOMO, artinya fear of missing out, artinya adalah kita karena kebanyakan konsumsi sosial media, karena kan ini kita diisolasi semua nih, di rumah semua ngeliat HP terus. Nah, jadinya ngelihat HP terus ngelihat, wah ini susu merek ini terkenal buat mengurangi resiko COVID-19. Padahal sama aja, karena gizinya juga kandungan gizinya sama. Kemudian kalau kita ganti dengan merek susu lain juga sama aja, nggak jauh beda kok. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak perlu panik buying ya. Kemudian ini yang ketiga dari Umi Mardia dari MAN 5. Kak Willy, di masyarakat beredar info mengenai solusi konsumsi untuk penderita COVID-19 yang di antaranya adalah memakan bawang putih. Nah, apakah bawang putih ini termasuk dalam antioksidan yang dapat menyembuhkan penyakit COVID? Iya, dulu saya juga punya pengalaman dulu waktu S1, punya pengalaman ngecek antioksidan di bawang putih. Salah satu jenis antioksidan yang ada di bawang putih itu namanya aliin. Mungkin teman-teman kalau melihat bawang putih itu pasti pernah mencium bau khas dari bawang putih. Nah, itu adalah bau khas dari senyawa antioksidan yang ada di bawang putih, yaitu aliin itu sendiri. Jadi sebenarnya konsumsi bawang putih saya belum menemukan sih kalau aliin di COVID bagaimana, tapi dari penelitian yang lain memang membuktikan bahwa aliin itu memang dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Cuman permasalahannya adalah kita harus tahu jangan sampai memasak bawang putih yang terlalu matang, karena antioksidan si aliinnya itu sendiri mudah rusak kalau misalkan kita masak atau kita goreng. Apalagi kalau misalkan bawang putihnya digoreng gitu kan, jadi bawang goreng gitu kan, itu nggak bisa, antioksidannya bisa rusak seperti itu. Bisa aja sih buat jadi pilihan untuk meningkatkan sistem imun. Jadi kan sebagai tambahan buat makanan biar penyedap rasa gitu ya, bisa aja sih. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Rogeri, mahasiswa Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia. Apakah kelebihan antioksidan akan memberikan dampak yang buruk? Iya, terima kasih Mas Rogeri. Maaf kalau salah baca nama. Jadi saya belum menemukan penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa antioksidan berlebih itu dapat berbahaya bagi tubuh. Tadi saya sudah sempat menjelaskan di diskusi saya di awal bahwa antioksidan itu kan memang perannya adalah memberikan elektron dia yang kelebihan ke radikal bebas yang elektronnya jomblo, biar dia bisa berpasangan, biar dia stabil. Nah, secara teoritis itu kan kalau misalkan kebanyakan antioksidan yang memberikan elektronnya ke si radikal bebas, secara teoritis dia lama-lama bisa menjadi radikal bebas itu sendiri, secara teoritis, tapi belum ada penelitian lebih lanjut. Cuman permasalahannya di sini adalah yang perlu saya tekankan adalah di pandemi COVID-19 ini. Di pandemi COVID-19 ini kita butuh antioksidan lebih banyak jumlahnya dibanding pada saat kondisi normal tidak ada pandemi, yaitu untuk melindungi tubuh kita, kemudian juga untuk mencegah radikal bebas. Jadi menurut saya konsumsi antioksidan di masa pandemi untuk konsumsi antioksidan berlebih menurut saya itu justru lebih baik dibanding tidak konsumsi antioksidan sama sekali. Tapi permasalahannya jangan lupa konsumsi yang lain juga, makanan-makanan yang lain, nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu
itu juga penting, jangan cuma mengkonsumsi antioksidan aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Willy. Lanjut di pertanyaan yang terakhir ya, dari Fitri Wahyuningsih. Kak Willy, sekarang kan banyak vitamin yang dijual bebas di apotik. Nah, apakah bisa kita mengkonsumsi vitamin C, D, B kompleks secara bersamaan? Kemudian berapa dosis yang paling tepat untuk usia remaja dan juga balita? Dan apakah aman? Silakan Kak Willy. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk dosis sendiri sebenarnya di kita juga masih jadi perdebatan kira-kira. Tadi saya sudah singgung di jawaban pertanyaan sebelumnya bahwa jumlah antioksidan pada saat pandemi itu dibutuhkan lebih banyak dibanding pada saat tidak pandemi. Nah, untuk berapa banyak dosis yang dibutuhkannya sendiri juga masih diperdebatkan mana sih dosis yang lebih optimal gitu pada saat pandemi seperti ini. Kalau yang bisa saya tangkap dari saya baca dari jurnal-jurnal, mungkin Prof. Didi nanti akan melengkapi. Jadi memang ada memang ada dosis optimal, ada dosis maksimal. Dosis optimal adalah dosis di mana vitamin itu dapat bekerja secara optimal. Dosis maksimal adalah dosis yang tidak boleh disentuh bahkan. Kalau bisa jangan disentuh. Jadi kalau misalkan vitamin C misalkan itu 1000 mg itu maksimal. Jadi kalau misalkan berlebih mungkin bisa menyebabkan mual atau muntah atau diare. Itu kalau misalkan memang benar-benar banyak, misalkan minum vitamin C-nya satu strip itu langsung sekali minum, itu juga sehari bisa 5 strip, itu juga bahaya juga ya kalau misalkan kebanyakan gitu kan, bisa diare segala macam. Nah, terutama buat adik-adik yang masih di usia balita ya. Kalau usia remaja itu dosisnya bisa mengikuti dosis dewasa. Tapi kalau dosis balita itu yang kira-kira ya 1 sampai 10 tahun lah, maksimal 10 tahun, itu dosisnya kalau bisa jangan kebanyakan. Terutama untuk vitamin D, untuk yang balita kalau bisa ya cukup berjemur aja. Berjemur matahari. Kalau misalkan adik-adik yang belum terpapar COVID-19, itu cukup berjemur aja, banyak makan buah, dikasih buah-buahan aja dibanding suplemen, mending dikasih buah-buahan aja, jeruk, mangga, itu lebih aman dibandingkan dengan yang dikasih suplemen, karena suplemen itu biasanya vitamin C-nya vitamin-vitaminnya lebih banyak dan lebih terkonsentrat dibanding dengan buah-buahan yang selain vitamin juga banyak serat juga kan, yang bisa membantu adik-adik untuk proses tumbuh kembangnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan yang sempat kami bacakan. Kemudian untuk para dosen pendamping, mohon izin Prof. Iris, Prof. Widya, dan juga Dr. Niken, apakah ada tanggapan maupun tambahan? Silakan. Ya, mungkin yang pertama untuk Theodorus. Sudah bagus jawabannya Theo, sudah benar semua. Cuma saya tambahkan saja untuk autoimun, itu memang harus terkontrol. Jadi komorbid apapun di penyakit dalam itu prinsipnya terkontrol stabil, termasuk autoimun, bila mana dia sudah dikatakan remisi. Artinya tidak ada gejala dan obat sudah minimal, tidak minum imunosupresan. Karena kita tahu imunosupresan dapat menekan pembentukan antibodi. Steroid masih boleh, ya, tidak lebih dari 20 mg per hari masih bisa, ya. Tapi tentu kita lihat perorangan, ya. Jadi kalau betul-betul kondisi stabil dan dokternya sudah mengatakan, oh ya ini boleh divaksinasi, silakan. Kondisi stabil itu artinya kita melihat dari gejala, dari laboratorium, dan dari obat-obatan yang diminum. Jadi dinyatakan kondisi stabil, terkontrol, remisi, itu boleh divaksin. Jadi kalau yang belum bisa divaksin, memang kita bilang tertunda, ya, bukan tidak boleh. Ini tertunda sampai kondisinya terkontrol baik. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja tambahannya. Yang lain sudah dijawab oleh Dr. Theo, ya, sudah menjawab. Baik, terima kasih Prof. Iris. Silakan untuk giliran Prof. Widya, apabila ada tambahan. Saya dulu ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Tadi juga jawaban Willy sudah dapat menjawab semua dengan baik, ya. Memang antioksidan tadi yang ditambahkan apakah alami atau
yang ditambahkan itu mungkin maksudnya suplemen ya. Tapi ini memang pada masa COVID ini mungkin kita tahu kebiasaan makan kita mungkin tidak begitu baik, jadi maka oleh karena itu untuk menghadapi memperkuat daya tahan tubuh kita perlu kita menambahkan suplemen vitamin ya, antioksidan. Dan kemudian apakah tadi kebanyakan antioksidan apakah memberikan dampak buruk? Sebetulnya ya, kalau kita terlalu banyak antioksidan, dia menjadi lebih prooksidan. Betul seperti yang dikatakan oleh Willy tadi, betul sudah. Nah, dan saya juga setuju juga tadi yang susu itu mungkin itu pengaruh medsos. Mestinya susu apa saja bisa ya, tapi tidak merek tertentu, demikian ya. Nah, kemudian saya mungkin menambahkan mengenai bawang putih. Bawang putih itu memang bersifat antioksidan. Bawang putih itu yang senyawa yang seperti disebutkan saudara Willy itu adalah aliin, itu mengandung gugus sulfhidril belerang SH. Dan itu sebetulnya semua senyawa atau tumbuhan atau tanaman makanan yang mengandung gugus sulfhidril itu mempunyai sifat antioksidan. Mungkin banyak sekali ya yang punya sifat antioksidan, antara lain yang punya gugus SH mungkin petai, duren juga, tetapi mungkin tidak semua orang suka karena baunya itu ya. Nah, kemudian juga mengenai dosis, saya juga setuju dokter dengan Willy bahwa dosis ini memang tidak semua sepakat. Suara saya jelas? Halo? Ya, jelas. Jadi vitamin D ini bahkan ada macam-macam. Ada yang 1000, ada yang mengatakan 2000, ada yang mengatakan 5000 per hari. Jadi ini juga masih ada tidak beda ya. Vitamin C memang betul tadi juga biasanya 1000 sampai 1000 mg, dan pada anak-anak juga memang sebaiknya juga tidaklah konsumsi suplemen tidak dosis yang terlalu besar. Tadi ada satu lagi yang saya tangkap lagi, untuk GERD. Itu sebetulnya ada produk vitamin C yang ester. Jadi yang ester vitamin C itu tidak apa-apa untuk yang GERD. Jadi ada produk khususnya. Jadi tidak akan menimbulkan gejala saja. Itu aja saya yang perlu saya tambahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lydia. Selanjutnya untuk Dr. Niken, mohon izin apabila ada tambahan. Ya, terima kasih moderator. Tadi Dr. Endang sudah menjelaskan sangat lengkap sekali semua pertanyaannya. Mungkin saya menegaskan lagi saja bahwa bagi teman-teman penyintas bisa menjadi donor plasma convalescence asalkan dia sudah sehat dalam waktu 2 minggu sampai dengan maksimum 3 bulan dari waktu sembuhnya itu. Nah, tadi kalau mau donor, tipsnya banyak minum air putih, makan makanannya rendah karbohidrat, rendah kolesterol, mungkin sehari 2 hari sebelumnya supaya plasmanya bagus, bening, jernih, dan juga tidurnya harus cukup, minimal 5 jam. Karena kalau dari pengalaman kalau tidurnya kurang tuh agak keliangan setelah proses ya. Nanti setelah donor kembali minum lagi air putih supaya recovery-nya atau cairan tubuhnya kembali normal lagi gitu. Nah, terus tadi ada yang tentang apakah si pasien COVID kalau butuh transfusi darah harus dari penyintas, dan juga sudah sangat jelas disampaikan Dr. Endang bahwa tidak selalu tergantung jenis darah apa yang diperlukan. Kalau memang butuhnya yang plasma convalescence, ya tentu saja dari penyintas, tapi kalau untuk packed red cell ataupun trombosit itu bisa dari orang sehat lainnya. Nah, yang masih menjadi perdiskusian yang masih banyak dibicarakan saat ini adalah efektivitasnya. Bagaimana plasma convalescence ini apakah memang benar-benar menyembuhkan atau tidak. Nah, ini semua masih dalam penelitian yang memang belum keluar hasilnya. Di luar negeri sebenarnya beberapa penelitian sudah dihentikan gitu, tapi memang di Indonesia kita masih terus berusaha untuk menyelesaikan penelitian ini agar jelas dapat disampaikan ke masyarakat efektivitasnya. Namun kalau kita lihat dari beberapa penelitian di luar, trennya tuh arahnya lebih baik plasma convalescence ini diberikan di fase-fase awal, seperti tadi dijelaskan bahwa tujuannya tadi dia kan sebagai tentara tambahan untuk langsung
langsung melawan virus-virus yang ada di pasien gitu. Nah, itu adanya di fase-fase awal sakit. Ketika dia sudah fase lanjut gitu, misalnya di atas 7 hari 10 hari, itu mungkin sudah virusnya sendiri sudah turun di dalam tubuh pasiennya, dan justru yang sisa adalah dampak dari, mungkin teman-teman suka dengar tuh kayak ada badai sitokin ya, dampak inflamasi atau peradangannya pada paru-parunya, mungkin atau pada organ lain, sehingga pemberian plasma konvalesens mungkin kurang tepat pada fase tersebut. Kurang lebih seperti itu tambahan saya. Terima kasih atas kesempatan buat kami bisa sharing tentang plasma konvalesens di sini. Baik, terima kasih Dr. Niken. Selanjutnya, Anabel. Oke, berarti kita sudah memasuki ke acara penutupan nih, Kak Ina. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik dari mahasiswa maupun dari staf pengajar dosen. Ya. Maka sebelum ditutup oleh kami moderator, kami mempersilahkan kepada Prof. Ina untuk memberikan sepatah dua kata sebagai penutupan dari acara seminar awam persembahan pengabdian masyarakat Magister Ilmu Biomedik FKUI. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Prof. Ina. Mohon maaf karena saya tidak bisa menyalakan kamera, apa bisa diwakilkan oleh Dr. Ria? Boleh, Dr. Ria bagaimana? Dr. Ria silakan. Oh ya, baik, Prof. Ina. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama Prof. Ina. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya mengikuti dengan sangat antusias ya, mulai dari hari pertama sampai hari kedua, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat saya rasa sangat meningkatkan pengetahuan adik-adik semua. Juga kepada para kepala sekolah yang telah menerima undangan kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga kerjasama antara PMIB ini tidak berhenti di sini, tapi akan terus berkelanjutan, dan mungkin kami juga akan memperluas kerjasama dengan SMA atau SMP yang lainnya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik dan lancar, dan juga para narasumber yang sudah membantu dari awal penyiapan materi dan juga mendukung dengan hadir dan membantu adik-adik PMIB untuk menampilkan materi yang sudah ditampilkan. Mungkin begitu saja dari kami. Dengan ini acara pengabdian masyarakat ini kami secara resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian keseluruhan rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, namun belum sempat terjawab di dalam forum diskusi kita hari ini, jangan khawatir, jangan juga berkecil hati. Nanti kami dari pihak panitia akan mengunggah jawabannya di akun resmi Instagram kami di @himamib.fkui. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, vaksinasi sangatlah penting dilakukan dengan tujuan agar terbentuk kekebalan imun tubuh kita terhadap satu penyakit, terutama dalam hal ini COVID-19, dan nantinya diharapkan dapat tercapainya herd immunity. Jadi jangan takut untuk divaksinasi. Vaksinasi menjaga saya, menjaga Anda, dan menjaga kita semua. Yang kedua, untuk pemberian plasma konvalesens dapat menjadi salah satu alternatif terapi tambahan dan juga harapan baru dalam dunia pengobatan COVID-19. Yang ketiga, antioksidan dapat dijadikan sebagai suplemen tambahan dalam upaya pencegahan dan juga terapi dari COVID-19. Banyak sekali sumber antioksidan alami yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi berimbang dan menerapkan pola gaya hidup sehat, sehingga dapat menangkal radikal bebas. Begitu. Mungkin itu cukup, Kak Anabel? Ya, cukup Kak Ina. Oke.
Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, saya Amalina. Dan saya Anabel. Sampai jumpa di seminar awam pengabdian masyarakat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Bapak Sampai Ibu. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.